Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Pikiran Si Supir. Hari ini saya tertarik membahas satu tema atau satu pemikiran, yaitu em, terus belajar. Jadi kita bisa atau dapat mengembangkan diri kita tentu melalui proses belajar yang berkelanjutan. Proses belajar yang berkelanjutan. Terus belajar adalah sikap yang terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Ini adalah tentang kesediaan untuk mengakui bahwa tidak ada batas pengetahuan kita dan bahwa kita selalu dapat belajar hal yang baru setiap hari. Ketika kita terus belajar, kita memperluas wawasan kita, meningkatkan keterampilan kita, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, bukan, atau di bawah bimbingan seorang guru. Ini bisa terjadi melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, bisa berinteraksi dengan orang lain, membaca buku, menonton video, menghadiri seminar, atau mengikuti kursus online. Yang penting adalah memiliki sikap yang memang ingin tahu lebih banyak, sikap yang terbuka, dan memang ada keinginan yang kuat untuk terus mengembangkan diri. Nah, beberapa tips praktis ya tentang pembelajaran ini. Yang pertama adalah mari kita yang pertama tetap terbuka dan rendah hati. Jadi mari kita membuka diri terhadap ide-ide baru, terhadap perspektif yang berbeda. Jangan merasa terlalu bangga atau malu atau gengsi untuk belajar dari orang lain, bahkan dari yang lebih muda atau yang kita rasa orang ini mungkin pengalamannya lebih sedikit dengan saya. Jadi ya tetap membuka diri dan rendah hati. Yang kedua, kita harus tetap aktif. Maksudnya apa ini aktif? Aktif ini adalah kita yang mencari kesempatan untuk belajar setiap hari. Bisa melalui baca, menonton video, menghadiri seminar, atau berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi selalu tahu atau ingin tahu hal-hal yang baru dan tantangan untuk dikuasai. Lalu yang ketiga, mari kita mencari waktu khusus untuk belajar. Kita harus membuat jadwal di mana kita memang menyediakan secara khusus, bisa itu tiap hari atau tiap minggu. Ini bisa menjadi waktu bagi kita untuk memulai hari atau untuk mengisi hari, atau kita juga bisa melakukannya kadang di malam hari sebelum tidur. Ya, intinya kita harus mengatur waktunya ya, memang khusus menyiapkan diri kita. Lalu hal-hal yang lain adalah salah satu cara yang terbaik untuk memperkuat pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari itu adalah dengan mengajar orang lain. Jadi belajar ini ternyata bukan hanya kita yang belajar, tapi ketika kita mengajar itu juga bisa memperkuat apa yang kita ketahui. Lalu jangan ragu untuk bertanya ketika kita tidak mengerti. Ya, jangan ragu untuk bertanya ketika kita tidak mengerti. Selalu cari jawaban, lalu berusaha mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, beberapa contoh praktis ya di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan kita terus mengikuti hal-hal atau belajar sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan kita atau keahlian kita. Bisa mengikuti workshop atau membaca literatur atau memang berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menantang. Lalu yang kedua, di dalam pengembangan pribadi. Ya, seperti tadi kita terus belajar ya, jangan mau mapan, jangan gengsi. Bisa membaca buku, mengikuti seminar dan lain-lain. Lalu keterampilan baru. Ya, kita harus coba untuk terus mengembangkan diri ya. Keterampilan baru di luar bidang kita seperti memasak, mungkin
merangkai bunga barangkali, atau berniat melatih bermain musik. Nah, kalau seperti saya, tentu yang saya kembangkan adalah berlatih edit video, melihat channel-channel YouTube yang berkaitan dengan bagaimana membuat video yang baik. Seperti sekarang belajar storytelling, ya tetap belajar hal yang baru. Mungkin kita juga bisa belajar bahasa asing mungkin ya. Jadi kalau kita dalam hidup ini, mungkin kayaknya saya orang Indonesia, bahasa Indonesia, kayaknya seru juga ya kalau bisa bahasa Inggris. Apalagi mungkin sekarang semua YouTube pembelajaran itu banyak dalam bahasa Inggris. Jadi kayaknya saya harus belajar nih supaya mengerti pembelajaran atau video-video tersebut. Jadi kita bisa lakukan juga belajar bahasa asing. Nah, teman-teman semua, sebagai penutup, mari kita terus belajar, mengembangkan diri kita. Dan ingatlah bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Dan setiap usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan diri kita akan membawa manfaat bagi diri kita, bisa jangka pendek atau jangka panjang. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kalau teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudari merasa senang atau merasa tertarik atas tema ini, boleh komen atau di-share video-video ini sehingga video ini semakin berguna bagi banyak orang. Sampai bertemu di pikiran saya yang lain. Salam.